Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini ya kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu yang di dalamnya kita insya Allah akan belajar tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan dan telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, marilah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya di kesempatan kali ini kita luruskan niat kita untuk mengambil manfaat ilmu dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan untuk amal ibadah kita di dunia ini dan mendapatkan kebaikan sebagai balasan yang nanti di akhirat kelak. Dan kita insya Allah akan melanjutkan pembacaan dari kitab Bulughul Maram, ya, karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih di dalam pembahasan kitab jenazah. Nah, baik para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung saja melanjutkan kepada hadis selanjutnya dari yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk kepada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kita baca. Bisa nadil mutasil ilal mu'allif dengan sanad yang bersama sampai kepada mu'allif. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah qala, beliau berkata, wa an Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, alhidu li lahdan wansibu alayya al-labina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, balilah liang lahat untukku dan dirikanlah batu bata di atasku sebagaimana yang dilakukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis 1. Yang terbaik adalah menggali sebuah lapang di sisi kubur untuk tempat jenazah. Inilah yang disebut liang lahat. 2. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di liang lahat. 3. Sunnah meletakkan batu bata di atas jenazah sebelum ditutup tanah. Kita sambung kepada hadis setelahnya, ya. Walil Bayhaqi an Jabir radhiyallahu anhu nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadru shibrin wa sahahu Ibnu Hibban. Muslim Al-Asadi Abu Hayat berkata kepadaku, apakah kamu dorong melakukan sesuatu yang aku dorong oleh Nabi untuk melakukannya, yaitu janganlah kamu membiarkan patung dan kubur yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dikebumikan hari Selasa
mengerjakannya adalah Ali, Abbas, dan Usama. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua hadis tadi yang kita baca, ya, di situ ada terkait dengan bagaimana kita menggali kuburan dan menutup kuburan kembali. Yang pertama tadi disebutkan di sana yaitu tentang adanya liang lahat. Ya, liang lahat. Dan kemudian yang kedua tadi, hadis yang kedua menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menguruk kuburan itu sejauh seberapa yang kita uruk. Nah, kita ambil tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Basam dalam kitab Tauhidul Ahkam. Ya. Jadi yang namanya lahat gitu ya, lahat itu ya sedang ma'ruf ya kalau di kita itu. Jadi nanti setelah kita menggali kuburan itu sedalam yang cukup gitu ya. Cukup supaya nanti baunya tidak keluar dan juga tidak digali oleh binatang buas gitu ya. Ya biasanya kalau di kita sekitar sedek ya, satu tinggi orang gitu. Nah setelah cukup dalamnya itu maka dibuatkan satu sisi sebelah barat, sebelah kiblat itu arah kiblat. Nah itu di pinggirnya dibuatkan lahat, dilobangin sendiri ya. Kan gitu ya galinya kan. Nah jadi seperti itu aslinya seperti itu. Jadi ini yang sunnah dalam agama kita, dibuatkan liang lahat seperti itu. Jadi di pinggir arah kiblat itu ya dibikin agak menjorok ke dalam gitu, menjorok ke dalam. Nah itu supaya nanti ditaruhkan jenazahnya di situ. Nah setelah itu ya setelah dibuatkan lahat seperti itu nanti jenazah ditaruh di lahat dan kemudian ditutup dengan, kalau di ini dinamakan dengan labin ya. Labin itu tanah yang dibentuk seperti bata tapi tidak dibakar. Jadi ya tidak dibakar itu. Maka itu namanya labin ya. Jadi untuk menutup jenazahnya itu. Nah itu kalau di sana. Kalau di kita kan pakai terisik kayak kayu kan gitu. Nah kayu untuk itu. Itu teknis saja insya Allah. Nah terus di dalam menguruk juga disebutkan di hadis kedua tadi tidak boleh meninggi. Paling tinggi hanya satu jengkal. Ya ini kalau di sana memang mungkin karena kan di sana tanahnya kan pasir ya, tanah padat sehingga tanah yang digali dimasukkan lagi ya udah segitu, masuk lagi kembali kan. Kalau di kita kan tanahnya liat, jadi begitu digali keluar dimasukkan lagi kan berongga, jadi mesti munjung kan gitu. Dan kalau tidak dimunjungkan nanti ketika waktunya ini ambles. Nah, jadi yang jelas pokoknya tanah yang asli di kuburan itu dikembalikan itu aja, tidak perlu ditambah dari tanah yang lain, tidak perlu dibawakan misalkan dibelikan pasir atau apa, tidak perlu ya. Jadi cukup tanah yang aslinya itu ya diratakan di situ yang rapi, dikuburkan lagi kembali untuk menguruk jenazahnya. Nah, sehingga di sini kalaupun misalkan ada meninggi sedikit itu ya bukan dengan maksud untuk mengagungkan, tapi memang itu tanahnya seperti itu, dan kalau sudah kena hujan nanti biasanya akan ambles sendiri gitu. Nah itu tentang lahat ya, tentang lahat yang itu kita ya biasa sudah kita mengamalkan seperti itu. Letaknya di sisi yang arah kiblat. Sehingga nanti begitu jenazah diturunkan kan dimiringkan kan, miring menghadap kiblat dan miringnya tuh ya nyandar ke lahatnya situ gitu. Lalu kemudian ditutup dengan telisiknya itu. Nah, ada sebuah riwayat ya dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Al-lahdu lana." Jadi dibukakan lahat itu yang di pinggir arah kiblat. Itu memang termasuk ajaran kita. Wasyak ligorina. Adapun cuma cekungan lubang aja gitu di tengah gitu, itu untuk yang selain umat Islam. Ya. Adapun asyak di dalam riwayat Imam Ahmad itu li ahli kitab, untuk orang ahli kitab. Nah, jadi kalau kita yang mepet ke arah kiblat ya, kiblat itu. Nah, itu hukum asalnya. Tapi ketika di sebagian tanah yang tidak bisa dibuatkan lahat, kalau dibuatkan lahat ambrol terus gitu ya. Ya, yang mungkin boleh di tengah. Di lubang di tengah juga tidak masalah. Tapi hukum asalnya kalau di dalam syariat kita dibuatkan lahat seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi meletakkan jenazah kan dimiringkan, jadi miring ke kanan ya, ke sisi kanan ya, jadi miring sebelah kanan itu di bawah
sehingga nanti badannya itu menghadap ke arah kiblat, gitu ya, badannya menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian setelah dimiringkan seperti itu, ditutup dengan plisik ya. Kalau di sana tadi disebutkan dengan labin ya, dengan tanah liat yang dicetak seperti bata itu. Nah, kalau di sini ya dengan kayu plisik itu, kemudian dirapetin. Nah, itu cara mengebumikan. Ya, cara mengebumikan jenazah. Nah, terus menguruknya ya tadi disebutkan ya paling setinggi satu jengkal. Ya, tidak boleh tinggi banget, tidak boleh. Ya, bahkan di sana diperintahkan Nabi SAW dalam hadis Ali tadi harus diratakan kalau ada kuburan yang ditinggikan. Nah, kemudian ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, dan yang lainnya bahwasanya Nabi SAW itu memercikan air atau memercikan air kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Ya, dan kemudian juga beliau menaruh beberapa kerikil di atas kuburan tersebut. Demikian juga beliau melakukan seperti ini di kuburannya Sa'ad bin Mu'ad dan juga Utsman bin Maz'un ya. Maka ini kemudian yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, jadi boleh ya disiramin sedikit gitu kuburannya itu supaya ya lebih mapat lah tanahnya gitu. Nah, terus setelah dikuburkan maka tentunya ya kuburan dikasih tanda ya, diberi tanda. Kalau zaman Nabi SAW dulu diberi tanda dengan batu. Ya, ini diberi tanda dengan batu. Yang Nabi itu memberi tanda seperti pada kuburannya Utsman bin Maz'un. Nabi memberikan tanda dengan batu besar di situ. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh dari Abu Dawud juga seperti itu menjelaskan bahwasanya Nabi memberi tanda dengan batu di kuburannya Utsman bin Maz'un. Ya, karena batu waktu itu diberikan cuma satu, yaitu di kepalanya. Batu diberikan di kepalanya, ditaruh di kepalanya. Beliau mengatakan ya, wa'allimu biha qabru akhi. Saya menandai dengan batu ini kuburan saudaraku. Ya. Wa udfina ilaihi man mata min ahli, dan dikuburkan dalam kuburan seperti ini siapa yang meninggal dari keluargaku. Nah, jadi seperti kalau kita tandanya dua, jadi atas dan bawah, kepala dan kaki. Jadi antara hikmahnya dengan tanda seperti itu ya supaya kuburan ini diketahui ini sebagai kuburan, sehingga di situ ya kita bisa berziarah gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghindari perkara dilarang dalam kuburan, misalkan seperti menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan, itu kan termasuk perkara dilarang. Ya, itu di antara fungsinya tanda itu. Dan tanda itu cukup dengan tanda yang di itu aja, kita mungkin cukup dengan nisan itu ya, nisan itu aja. Jadi tidak harus dengan bangunan yang kijing, tidak harus seperti itu, tidak boleh, bahkan tidak boleh, karena ada larangan-larangan yang seperti itu ya. Bahkan di dalam Perda di sini, Perda sendiri pun melarang kuburan dikijing kan gitu. Karena itu ya justru menghabiskan lahan di kuburan. Jadi kuburan dibangun itu sebenarnya tidak boleh. Secara hukum pemerintah ini pun tidak diperbolehkan ya gitu. Apalagi hukum syar'i. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya membangun kuburan itu termasuk dilarang. Perkara yang dilarang. Apalagi sampai dijadikan sebagai masjid, ini haram ya, tidak boleh. Baik, jadi seperti itu tambahannya, dan kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya. Bisa dalam mutasil al-mu'allif qala, dengan syarat saya bersama sampai kepada mu'allif al-imam al-hafidz ibnu Asqalani. Beliau mengatakan wali Muslim anhu radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an
yubna alaihi. Menurut riwayat Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang mengakul kubur dan mendirikan bangunan di atasnya. Kandungan hadis: 1. Haram menghias kubur, menaburnya, membangunnya dan mendudukinya. 2. Membangun masjid atau kubah di atas kubur termasuk dosa besar. 3. Haram meninggikan kubur, meletakkan kotak berhias di kubur dan meletakkan tirai di kubur. 4. Haram mengusap tembok kubur dan berputar-putar di sekitarnya. Demikian juga meneranginya dengan listrik atau menghidupkan lampu atau menghiasi jalan kubur dengan ubin. 5. As-San'ani menyusun buku Tatirul Iktiqad dan As-Syaukani menyusun buku Syarhus Sudul Tahrimi Raf'il Kubur. Keduanya telah dicetak, alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, ini tadi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah melarang kuburan itu dilarang untuk dihias, dicat atau diwarnain, itu dilarang ya. Kapur dilarang. Kita duduk juga dilarang, membangun di atas kuburan juga dilarang, apapun bangunannya dilarang. Kubah, masjid ya. Apapun itu dilarang kalau kita bangun di atas kuburan. Apalagi kalau misalkan kita melihat kuburannya para ya orang-orang yang diagungkan sekarang itu misalkan itu ya bangunannya besar-besar gitu. Nah, ini tentu menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah itu dilarang ya seperti itu. Baik. Nah, kita ambil tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bassam. Ya, tadi sudah dijelaskan di sana tentang larangan mengapur, ya, membangun dan duduk di atas kuburan. Nah, larangan ini ya tentu secara hukum asalnya adalah haram gitu ya. Haram, berdosa kalau dilanggar. Demikian juga yang dilarang itu kita berlebihan di dalam masalah kuburan seperti ini. Ya, berlebihan. Atau juga kita dilarang untuk ya istilahnya meremehkan kuburan. Misalkan seperti kita duduk di atas kuburan, itu kan kayak merendahkan. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menghormati kuburan, maka itu dilarang. Ya. Apalagi sampai misalkan ya kuburan disampaikan jadi untuk tempat buang kotoran, ya alhamdulillah ya, jangan sampai itu terjadi ya, karena ya di kuburan itu meskipun itu kuburan ya, tetap harus kita hormati gitu, tidak boleh kita hinakan, karena kita selaku orang muslim yang menghormati saudara kita muslim yang lainnya. Itu di satu sisi, jadi orang-orang tidak kita dilarang untuk misalnya menghina kuburan, berbuat dalam bentuk meremehkan kuburan itu tidak. Apalagi kalau misalkan sekarang banyak orang-orang yang di sana itu nggak hanya duduk ya, duduk kemudian minum kemudian main gitu kan, alhamdulillah kan gitu ya. Sampai kemudian kemarin juga sempat sampai ada berita yang viral itu kan, zina di kuburan, alhamdulillah gitu. Jangan sampai itu terjadi, itu meremehkan kuburan, tidak menghormati kuburan sama sekali. Di satu sisi itu dilarang, di sisi yang lain yang berlebihan dalam menghormati juga dilarang. Kubur yang dibangun, dihias, kemudian dikasih korden, dikasih lampu, dihias dengan segala macam hiasan-hiasan, dikasih wangian, itu juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi kedua sisi tadi, baik yang meremehkan maupun yang menghina maupun yang berlebihan di dalam mengabaikan kuburan, itu semua dilarang. Nah, ketika Nabi SAW melarang kita untuk membangun kuburan, ya, maka di sana memang ada faedahnya, ya, ada faedahnya. Di antaranya bahwasanya dengan kuburan yang dibangun seperti itu, ya,
itu cenderung nanti orang itu mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai sarana untuk berbuat kesyirikan. Gitu. Dulu termasuk pertama kali kesyirikan terjadi ya akibat daripada mengagungkan kuburan kan gitu. Kaumnya Nabi Nuh, kaum yang soleh, kemudian meninggal diagungkan kuburannya, akhirnya disembah. Nah, jadi itu bahwasanya mengagungkan kuburan, membangun kuburan itu bisa menjadi sarana kesyirikan. Dan tentu hal demikian harus dilarang karena syirik termasuk kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Ya. Baik. Jadi sudah dijelaskan tadi di kitab disebutkan ya Imam As-San'ani menulis kitab Tadhirul I'tiqad ya, kemudian juga kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang masalah ini larangan kita di dalam mengagungkan kuburan secara berlebihan. Baik, kita lanjutkan saja kepada hadis yang berikutnya. Nah, bisa dirmutasil al-mu'allif rahimahullah ta'ala dengan sanad yang bersambung sampai kepada mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala beliau berkata wa an Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibni Maz'un wa ata al-qabra fahasa alaihi salasa hasayatin wa huwa qa'imun rawahu Daruqutni. Dari Amir Maz'un beliau menakur atas anak pun orang mulia dan kepadanya anak kepada jenazah sebanyak. Baik. Nah, jadi ini hadis ini menjelaskan kepada kita kalau misalkan kita menguburkan jenazah. Nah, di sana ketika kita mendapati jenazah sudah dikuburkan, ya, maka kemudian dari situ kita kan kadang itu alatnya kan terbatas gitu ya. Ya mungkin cangkul, cekop itu mungkin hanya 2, 3, ya maksimal mungkin 4 kan gitu. Nah, sementara kadang itu kita mengiringi banyak kan gitu, pengennya banyak. Sementara kita semua juga sama-sama ingin ikut menguburkan. Nah, gimana? Ya Nabi mengatakan seperti ini. Paling nggak minimal kita bisa menaburkan 3 kali taburan dengan tangan kita untuk ikut ya berpartisipasi dalam menguburkan saudara kita gitu. Nah, itu yang dilakukan kebanyakan dari kita ya pun demikian. Jadi ketika sudah selesai ya sebelum meninggalkan area pemakaman ya kalau bisa kita sempatkan untuk ya menaburkan tanah minimal 3 kali 3 genggaman gitu. Ya, bagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Utsman bin Maz'un. Tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syabdul Al-Basam ya. Jadi di sana disyariatkan kita sholat jenazah ya, dan itu fardu kifayah. Nah, terus juga disyariatkan kita setelah sholat itu mengiringi jenazah sampai ke kuburan sampai dimakamkan. Kalau kita mengerjakan demikian, kemarin sudah kita jelaskan dapat pahala berapa? 2 kirot ya, 2 kirot. 1 kirot seperti gunung yang sangat besar atau gunung Uhud. Nah, menaburkan 3 kali taburan tadi ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh beliau ya. Dan ini juga menjadi syariat beliau bagi umatnya. Ya. Dan ini kita insya Allah juga akan mendapatkan pahala menguburkan daripada tidak sama sekali. Jadi kita ikut menguburkan saudara kita sama muslim. Jadi yang tidak sempat untuk ikut mengubur secara itu dengan cangkul dan yang lainnya paling tidak tadi dianjurkan dengan menaburkan tanah 3 kali tersebut. Nah, baik. Tapi kita tambahkan
Bisa muttasil al-mu'allif rahimahullah dengan sanad saya sampai kepada mu'allif, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya. Qala, beliau berkata, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai mengubur mayit, beliau berdiri di atas kubur dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakan ketetapan iman, karena ia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Kandungan hadis: 1. Sunnah berdiri di sisi kubur setelah pengebumian selesai, istighfar untuk mayit dan memohon kepada Allah agar dikuatkan. 2. Mayit memperoleh manfaat dari istighfar dan doa orang hidup. 3. Pertanyaan doa malaikat di kubur ada. 4. Wajib iman kepada nikmat dan siksa kubur. 5. Pertanyaan di dalam kubur khusus bagi umat Muhammad, sedangkan umat-umat yang lalu, jika mereka taat kepada Rasul, mereka memperoleh keinginan mereka. Jika mereka durhaka, mereka segera disiksa. Berbeda dengan kita dijauhkan dari siksa umum di dunia ini. Karena itu, Allah menyuruh malaikat untuk menanyai kita, sehingga tampaklah mana yang baik dan mana yang buruk, sebagaimana dijelaskan dalam As-Subul. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pertanyaan kubur berlaku untuk semua, seperti dijelaskan dalam buku Ar-Ruh. Nah, ini para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hadis menjelaskan kepada kita tentang kondisi jenazah setelah dikuburkan. Ketika selesai dikuburkan, bahwasanya jenazah itu akan ditanya oleh para malaikat. Namanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini hak ya, termasuk akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini adanya fitnah kubur. Karena ada banyak kelompok yang mengingkari adanya fitnah kubur. Baik. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan, beliau berdiri dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mendoakan si mayit ini. Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tasbit, mintalah untuknya at-tasbit, yaitu ketetapan hati. Karena di dalam kubur itu akan ditanya oleh malaikat, sehingga kalau tanpa tidak memiliki ketetapan ini sulit untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Jadi kalau sudah diberi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan mudah menjawab pertanyaan para malaikat. Baik. Nah, dari sini tentunya kita harus mengimani adanya fitnah kubur itu, karena fitnah kubur itu hak adanya, jadi seperti itu. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin di malam hari ini cukup sekian dulu yang kita baca. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini memberikan manfaat kepada kita. Terkait dengan bagaimana kita memperlakukan saudara kita ketika sudah wafat. Apa yang perlu kita lakukan di antara tadi terkait dengan masalah penguburan dan bagaimana kita mendoakan saudara kita yang sudah wafat tersebut. Baik, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari para jamaah. Baik, dari ibu-ibu juga, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Suaranya jelas ya di belakang ya ibu-ibu. Oke, monggo kalau ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Cukup? Tidak ada. Alhamdulillah kalau cukup, yang mudah-mudahan jelas ya.
apa yang kita baca. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dunia dan akhirat, dan menjadikan kita sebab bagi kita untuk mudah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.